Mendengar yang saat ini menjadi perhatian masyarakat adalah wabah Mpox. Anda sendiri menilai seperti apa perbandingan penyebaran wabah Mpox ini dibandingkan dengan penyebaran COVID-19 yang pernah kita alami sebelumnya? Iya, terima kasih. Memang berbeda ya sebenarnya penyebaran, penyebar luasan Mpox ini dengan COVID-19 gitu ya. Kalau Mpox itu lebih apa namanya, lebih disebabkan gitu ya oleh kontak langsung sebenarnya ya, gitu. Sementara kalau COVID-19 itu lebih banyak kepada apa namanya, secara droplet. Tapi kalau Mpox ini lebih banyaknya dengan kontak langsung. Baik, artinya selama tidak bersentuhan meskipun berada di tempat yang sama, potensi penularannya ini tidak ada? Potensi penularan bukannya tidak ada, tetapi lebih dominan, lebih kuat potensinya itu apabila ada kontak langsung. Gitu ya. Tetap ada risiko di daerah-daerah yang apa namanya memang sudah terjangkit, di negara yang sudah terjangkit, itu tetap ada risiko terjadi penularan, tetapi tidak sebesar apa namanya apabila kita kontak langsung dengan penderita. Gitu. Baik, Pak Farhani, ini juga yang kita dengar sebelumnya ketika COVID-19 pertama kali menyebar begitu dan masih cukup simpang siur saat itu, persis seperti yang berada saat ini begitu. Artinya apakah ada potensi penyebaran ini semakin ganas ke depannya dan seberapa agresif virus ini? Kalau kita bandingkan dengan COVID-19 itu memang sejak awal itu virus ini apa namanya tertular gitu ya, menularkan dari orang ke orang itu melalui lebih banyak melalui saluran pernapasan gitu ya. Tapi kalau Mpox ini memang sejak awal itu dia penularannya dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia karena kontak langsung gitu. Sehingga potensi menjadi menyebar luas seperti wabah gitu itu sebenarnya kalau bisa kita kendalikan sejak awal, sejak saat ini itu bisa kita tekan gitu ya sehingga tidak menjadi wabah. Baik, kita beralih sejenak ke Prof. Yoga yang sudah bergabung dengan kami. Pak Yoga, kalau kita melihat respon WHO ini juga sudah mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah Mpox. Berdasarkan pengamatan Anda, seperti apa perbandingan wabah ini dibandingkan dengan COVID-19 yang dulu pernah terjadi pada kita? Jadi begini, kalau WHO itu dia punya 3 tingkatan ya, untuk satu penyakit menular. Yang pertama, kalau penyakit menular itu sudah cukup banyak disebut masukkan di dalam disease outbreak news, DON, disease outbreak news. Kemudian kalau disease outbreak news tidak bisa terkendali, masuk dalam status yang kedua, yang namanya public health emergency of international concern. Kalau public health emergency of international concern tidak bisa tertanggulangi, baru naik yang ketiga jadi pandemi. Itu walaupun tahap itu nggak secara matematis seperti itu, tapi itulah kira-kira. Nah, selama ini yang disebut public health emergency of international concern atau kedaruratan kesehatan internasional, makanya ada acara ini kan karena WHO menyatakan sebagai kedaruratan kesehatan internasional. Selama ini ada 7 atau 8 penyakit yang sudah pernah disebut sebagai kedaruratan kesehatan internasional. Dari 7 atau 8 itu, 2 jadi pandemi. Satu H1N1 pada tahun 2009 dan yang kedua COVID. Yang lain, yang 6 lainnya itu berhasil ditanggulangi sehingga akhirnya tidak naik menjadi pandemi. Itu poin pertama. Poin kedua, sekali lagi kita bikin acara ini karena ada pernyataan kedaruratan kesehatan internasional pada 14 Agustus 2024. Sebenarnya penyakit ini sudah pernah dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan internasional juga pada tahun 2002. Bagusnya karena dinyatakan kedaruratan kesehatan internasional, dunia bergerak sehingga pada tahun 2023, kemudian pernyataan itu dicabut. Artinya seperti yang disampaikan oleh Pak Farhani, kalau upaya kita bagus maka status kedaruratan itu bisa dicabut. Sayangnya 15 bulan kemudian pada Agustus ini keluar lagi status kedaruratan yang sama. Harapannya dunia dan juga Indonesia melakukan upaya maksimal sehingga penularannya bisa ditekan dan kemudian tidak berkembang dan mudah-mudahan nanti status kedaruratan kesehatan internasional bisa dicabut juga. Jadi itu kira-kira kalau melihat kacamata perbandingan dari kacamata pernyataan kedaruratan kesehatan internasional.
Baik, tadi Anda sampaikan Prof terkait dengan upaya maksimal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak naik menjadi pandemi begitu. Upaya seperti apa yang bisa kita lakukan dari saat ini? Sementara seperti apa bentuknya dan juga seperti apa penyebabnya begitu ini juga belum terlalu jelas sampai ke masyarakat. Ya, kalau saya mengusulkan begitu ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ada 8 hal. Saya nggak tahu kita cukup waktu apa enggak untuk menjelaskannya selama 8-8-nya. Nomor 1 namanya meningkatkan surveillance. Kan daerah kita luas. Jadi kita ingin ada kasus suspek dimanapun di Indonesia ini bisa dideteksi. Itu nomor 1. Yang kedua, kalau kasus itu sudah dideteksi, suspek kan belum tentu nih ya, masih suspek namanya, harus tahu dia kemana memastikan diagnosisnya. Kan diagnosisnya harus pakai PCR, kalau mau tahu clade 1, clade 2 mungkin pakai biomolekuler, jadi harus ada kemampuan untuk melakukan diagnosis ini. Tentu tidak perlu laboratorium PCR di semua tempat, tapi mungkin dia bisa merujuk kemana, jadi sistemnya harus ada. Itu kedua. Jadi akhirnya sudah ketahuan ada apa nggak ada pasien. Kalau sudah ada pasien, maka tentu harus ada pengobatannya. Penanganannya, mungkin ruang isolasi, ada beberapa obat yang sekarang sudah dalam anjuran, itu tersedia. Itu yang nomor 3. Yang keempat, seperti juga COVID, harus ada penelusuran kontak. Ini kan yang clade yang sekarang di Thailand sudah ada. Dia dari satu pasien itu menelusuri 40 kontak. Itu misalnya. Itu yang keempat. Yang kelima, saya kira nanti mungkin akan dibahas tentang vaksinasi yang sudah banyak dibicarakan. Itu yang kelima. Yang keenam tentang karantina di pelabuhan dan bandara. Itu apa yang perlu dilakukan. Nah, yang ketujuh adalah sesuai dengan yang Anda sampaikan tadi, harus ada penyuluhan yang luas ke masyarakat. Makanya saya ini kebetulan ada 3 acara sebenarnya, tapi saya ikut yang CNBC ini karena saya pikir ini bagian dari kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Itu yang ke-7. Dan yang ke-8, karena ini penyakit yang memang punya potensi internasional, tentu harus ada kerjasama internasional, baik dengan WHO atau dengan yang mana. Nah, untuk ini saya punya satu usul yang saya sudah tulis juga. Ini yang antara lain, selain ada di Republik Demokratik Kongo, maka ada statement dari African CDC. Makanya saya dari dulu mengusulkan kita kalau bisa ada ASEAN CDC juga, sehingga kerjasama internasional ini bisa lewat WHO, bisa lewat ASEAN CDC. Jadi secara umum 8 hal itu yang saya usulkan untuk bisa dilakukan, dan mungkin sebagian sudah dilakukan oleh Pak Farhani dan teman-teman. Upaya apa yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk melakukan peningkatan surveillance itu? Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Chandra, itu sebagiannya hampir semuanya sudah kita lakukan ya. Bahkan sejak 2022 ketika kasus pertama kali muncul di Indonesia, itu kita sudah mulai melakukan sosialisasi, kemudian penyusunan buku pedoman untuk disampaikan kepada seluruh tenaga kesehatan di Indonesia. Ya. Kemudian juga penguatan surveillance yang kita lakukan, itu kita lakukan sejak di pintu masuk di bandara dan di pelabuhan-pelabuhan internasional terutama ya. Kemudian juga di wilayah itu semua dinas kesehatan itu juga sudah kita sampaikan dan sudah melakukan juga surveillance secara aktif ya melalui puskesmas dan vaskes-vaskes yang ada itu untuk pencarian kasus gitu ya. Ketika ada masyarakat yang berobat itu kemudian ada timbul gejala seperti gejalanya mpox, maka segera ditindaklanjuti dengan pengambilan spesimen ya di swab. Kemudian swabnya itu dikirim ke laboratorium regional yang sudah ada di Indonesia ini. Ada 12 laboratorium regional yang sudah bisa mendeteksi mpox ini. Kemudian nanti kalau hasilnya positif, kemudian untuk menentukan clade-nya tadi sebagian disampaikan oleh Prof. Chandra tadi, kita kirimkan spesimennya ke Balai Besar Laboratorium Biologi di Jakarta, gitu ya. Sebagai rujukan utama untuk menentukan clade 1 atau clade 2 gitu ya. Jadi itu surveillance sudah kita lakukan